Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali saya bisa menemani sahabat semua melalui 102,3 Rasa FM di acara Embun Pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Setiap hari Rabu dari jam 5 sampai jam 6 mendatang. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang perintah menjaga diri di zaman yang penuh fitnah dan dengki. Perintah menjaga diri di zaman yang penuh fitnah dan dengki, itu ya. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Maidah 105. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum ilallah marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya wallahu alam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menegangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Dan hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari fitnah dengan penuh dengki ini bagian dari kewajiban kita semua sebagai seorang muslim. Di sana sini fitnah, cobaan, ujian, bahkan tidak sedikit cemoohan akan datang silih berganti bagi mereka yang telah beriman. Dan itu wajar ujian yang bakal diberikan Allah kepada kaum muslimin. Apabila menyatakan beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, maka disitulah momentum tepat di mana keimanan kita diuji langsung Allah Subhanahu wa taala berupa keraguan, berupa ejekan, bahkan tidak sedikit fitnahan dan gunjingan. Dan itu sudah sunnatullah.
Dan ayat yang mulia ini, hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan hamba-hamba Allah yang beriman agar menjaga diri dalam kebaikan. Kebaikan Bapak Ibu kaum muslimin yang selama ini terus dikerjakan adalah hendaknya menjadi kebaikan sekarang dan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang, termasuk kebaikan saat kita menghembuskan nafas terakhir menghadap Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Minum pakai basmalah itu juga kebaikan. Makan dan minum sambil duduk itu juga merupakan kebaikan. Pertahankan kebaikan kecil ini, insya Allah menjadi besar di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit saudara dan sahabat kita sesama manusia yang tidak mengerti dan belum paham bagaimana keutamaan makan dan minum sambil duduk. Ini contoh original yang langsung dipertontonkan oleh sang panutan alam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memulai dengan basmalah. Setiap aktivitas besar ataupun kecil memulai dengan basmalah. Termasuk saat kita hendak beristirahat atau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Beresnya setiap aktivitas besar ataupun kecil termasuk bangun tidur, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Menjaga diri dalam kebaikan. Surah Al-Maidah ayat 105. Menjaga diri dalam kebaikan, meminta, memohon dan mudah memaafkan orang lain. Menjaga diri dalam kebaikan, memperlakukan saudara, sahabat dan orang-orang yang kita cintai penuh dengan keikhlasan. Menjaga diri dalam kebaikan, melaksanakan seluruh amanah yang dititipkan menjadi amanah yang bisa dimaksimalkan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Termasuk menjaga diri dalam kebaikan. Kulluha hayatuna ibadah, kata Nabi. Aktivitas kaum muslimin itu seluruhnya tidak keluar daripada nilai-nilai ibadah. Niatkan seluruh aktivitas kita itu ibadah. Jaga diri kita dalam ibadah itu nilai-nilai unggul, nilai-nilai utama dari semua kebaikan-kebaikan yang selama ini Bapak Ibu kaum muslimin perlihatkan, yang selama ini Bapak Ibu kaum muslimin pertontonkan, sehingga menjadi teladan tersendiri dalam diri dan keluarganya masing-masing. Hadirin kaum muslimin, sahabat pelaksana dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika manusia benar-benar menjaga diri dalam kebaikan, dalam amalnya, untuk tidak melakukan keburukan, kekeliruan, kesengajaan, bahkan niat balas dendam, niscaya kejahatan orang lain tidak akan pernah membahayakan diri kita sendiri. Dan tidak mungkin orang lain berbuat salah kepada kita, dan tidak mungkin orang lain menganiaya diri kita, dan tidak mungkin orang lain berniat hasud kepada diri kita. Sebab apa? Sebab diri kita, Bapak Ibu kaum muslimin, terus terjaga dan terpelihara untuk mengembangkan nilai-nilai kebaikan langsung ataupun tidak langsung kepada kaum muslimin ataupun lintas non-muslim. Bakal marah? Tidak bakalan marah. Bakal memusuhi? Insya Allah tidak akan terjadi permusuhan. Tidak terjadinya permusuhan dan tidak terjadinya marah-marahan karena kemampuan Bapak Ibu kaum muslimin menjaga dalam kebaikan. Hanya kebaikan yang dapat dia persembahkan. Hanya kebaikan yang dapat dia torehkan. Dan hanya kebaikan yang terus ia pertahankan. Seluruhnya itu menjadikan kita baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Nggak peduli orang lain mau mengerjakan ataupun tidak. Nggak peduli kalau kesempatan itu cuman
sedikit, bahkan nggak peduli kalau peluang itu jarang terjadi. Dia embat, dia ambil, dan dia manfaatkan. Sehingga kebaikan sebesar dan sekecil apapun peluangnya, dia akan menjadi yang terdepan, sekaligus menjadi yang terbaik, bahkan pada saatnya menjadi pemenang. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin, sahabat pengasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejahatan, tipu daya tidak akan pernah membahayakan diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab senjata ampuh kaum muslimin adalah menciptakan kebaikan dan mewarnai semua aktivitas dengan tetap menjaga diri dalam kebaikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 105 mengatakan bahwa bila seorang hamba telah menaati perintah Allah seluruhnya dan menjauhi larangannya, maka tidak berbahaya baginya kesesatan orang-orang yang sesat. Kalau sudah mentaati perintah Allah semuanya dan menjauhi seluruh larangannya, maka orang-orang yang sesat, yang mau menipu, menjebak, bahkan menjadikan kita sebagai media untuk berbuat satu dan lain hal yang tidak kita inginkan, maka itu semua tidak akan mampu seujung jarum pun. Kenapa? Karena kita sudah berada ihtadaitum dalam petunjuknya, dan kita tidak berada di dalam kesesatan al-maghdub. Kenapa? Karena di situ Allah telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah. Dikasih uang, mau dikasih uang pun tidak akan pernah kendor, apalagi lalai. Dibayar dengan uang banyak, puluhan bahkan ratusan juta untuk mengkebiri sekaligus menyebar fitnah kaum muslimin, menjelek-jelekan, mengadu domba, menghasut, memecah belah, tidak akan pernah terjadi dan tidak mungkin dia lakukan. Karena apa? Ihdadaitum. Dia sudah mendapatkan petunjuk dan dia sudah haya dengan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kehidupan yang sementara ini dihabiskan energinya untuk memfitnah, menyebar, memecah belah, sekaligus terus menghasut, bahkan menyebar fitnah. Nauzubillahi min dalik. Summa nauzubillahi min dalik. Tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi di kalangan kaum muslimin yang kuat imannya, mamprang Islamnya, kuat imannya. Tidak mungkin dia melakukan penganiayaan terhadap saudaranya sendiri. Tidak mungkin dia melakukan penyebaran fitnah terhadap saudara seiman dan seagama. Dan tidak mungkin dia melakukan kecerobohan, memecah belah kaum muslimin. Kalau itu terjadi, dia memang berada di dalam kesesatan. Kalau memang ia kerjakan, memang dia tertipu oleh kehidupan dunia yang sementara. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang-orang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa seorang hamba yang telah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka tidak berbahaya baginya kesesatan orang-orang yang sesat. Maka baginya tidak berbahaya orang-orang yang menipu dan terus memutarbalikkan ayat. Maka tidak akan pernah tersesat sekalipun orang-orang kafir itu menyebar fitnah dan memecah belah umat. Maka tidak akan berbahaya bagi kaum muslimin ketika kaum muslimin disebar fitnah dan diadu domba. Kenapa? Karena idah tadaitum, dia sudah mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang berjibaku dengan keilmuannya, berjibaku dengan berbagai macam keekonomiannya, berjibaku dengan segala macam keambisiannya. Kalau taufik dan hidayah sudah turun, maka dia mampu menjadikan yang terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan dunia beserta isinya malah justru dijadikan sebagai media dakwah. 2/3 tanah Arab adalah milik Siti Khadijah, dan 2/3 tanah Arab itu habis ludes dipakai dakwah sang panutan alam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terhadap Siti Khadijah, kaum muslimin seluruh dunia, khususnya manusia-manusia yang tengah menjemput hidayah pada umumnya, kehutangan jasa terhadap sang istri Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sedihnya, saking khawatirnya ketika sang Rasul SAW berada dalam pangkuan Siti Khadijah pada saat beliau tengah bermanja-manja antara ngantuk dan sadar, tiba-tiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkena air. Ternyata air itu adalah air matanya sang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Betapa kagetnya, dan Rasul pun terbangun seraya bertanya, "Wahai Siti Khadijah, kenapa kau menangis? Wahai Siti Khadijah, kenapa kau bersedih? Menyesalkah kau bersuamikan Muhammad? Menyesalkah harta bendamu yang sudah habis dipakai menegakkan dakwah di jalan Allah?" Pada saat mendengar pernyataan seperti itu, Siti Khadijah pun kaget luar biasa. Tidak terasa kesedihan dan kekhawatiran menjadikan air matanya jatuh ke dalam pipi mulia sang panutan alam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendapatkan pertanyaan yang diajukan oleh sang panutan alam ini, kagetnya luar biasa. "Wahai Muhammad, kekasih Allah, sang panutan alam, pemberi syafaat, sesungguhnya saya, istrimu, bukan menyesal, apalagi sampai putus asa. Saya Khadijah telah mengorbankan harta seluruhnya, dan saya Khadijah telah memberikan pendampingan selama kau menyebarkan dakwah Islam. Tapi ternyata wahai Muhammad, kekhawatiran saya masih tetap khawatir, masih tetap ketakutan, dan tetap merasa sedih." Kata Siti Khadijah. Kemudian kata Rasul SAW, "Lalu apa yang menjadikan kamu itu menangis, sedih, dan khawatir?" Maka pada saat itulah Siti Khadijah bilang, "Wahai Muhammad, saya khawatir jika harta benda saya yang sudah habis ini, ludes ini, kemudian saya bahkan meninggal dunia,
kau tidak lagi bisa mendapatkan peluang untuk menyebarkan dakwah dan syiar Islam. Andaikan saya meninggal dunia, kemudian harta benda saya sudah habis dan tidak ada satu-satunya pun yang bisa menjadikan dakwah dan syiar Islam itu tersebar, padahal kau akan menyeberang lautan, saya rela, saya ikhlas untuk kau gali kembali kuburan saya. Kemudian kau sambungkan tulang belulangnya agar kau bisa menyeberang lautan itu. Saya ridho, saya ikhlas. Mendengar pernyataan ini, sang panutan alam Rasul Muhammad SAW betapa terharunya dan betapa kagumnya bahwa pengorbanan yang sudah tak terhingga itu menjadikan dia pun masih mau berkorban dengan tulang belulangnya jika memang didakwahkan untuk dibuatkan jembatan. Kau akan menyeberang ke seberang sana, tidak ada perahu, kau akan menyeberang ke seberang sana, tidak ada lagi media. Kalau kau memang membutuhkan untuk bisa menyeberang sana, tulang belulang saya boleh kau gali dan jadikan media untuk bisa menyeberang ke lautan sana. Hadirin kaum muslimin, sahabat rasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah man dhalla idah tadaitum. Kalau sudah taufik dan hidayah itu turun, jangankan harta, nyawa pun dia sanggup pertaruhkan untuk sang kekasih Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kerja kerasnya dilandaskan kepada mardotillah. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa seorang hamba yang menaati perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangannya tidak akan pernah berbahaya dari kesesatan orang-orang yang sesat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas tiap orang menurut perbuatannya sendiri-sendiri. Jika baik mendapatkan pahala dan jika sesat mendapatkan balasan yang setimpal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Hadirin kaum muslimin, sahabat penasihat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, teruslah kita berbuat baik dan kebaikan itu teruslah kita pertahankan. Karena kebaikan yang kita pertahankan adalah perjuangan tersendiri, bahkan jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang melalui berbagai macam cara. Satu di antaranya, kita tidak terjebak atas permainan dan tipu muslihat orang-orang yang sesat. Sebab itu, menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan adalah karunia tersendiri, bahkan kebaikan yang memang dikehendaki Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sahabat penasihat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Rasa FM. Jalan Setiabudi 19, nomor kontak 0812-210-23 atau 081394248409. Setiap hari Rabu dari jam 5 sampai jam 6. Pada kesempatan pagi hari ini kita lagi membahas surah Al-Maidah 105, perintah menjaga diri dari zaman yang penuh dengan fitnah dan dengki. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk kepada kaum mukminin
agar mengerjakan perbuatan yang mengandung maslahat bagi dirinya. Seluruh yang mengandung kemaslahatan kerjakan dan terus kejar. Usaha banting tulang peras keringat menghadirkan kesenangan buat keluarga dan anak istri, maka terus kerjakan dan teruslah berjuang. Kita menghafal dan memperbaiki sekaligus meningkatkan hafalan, itu adalah untuk kebaikan diri di hadapan Sang Pencipta Subhanahu wa taala, maka teruslah itu pun kita perjuangkan. Karena bagian terbesar dari kebaikan Bapak kaum muslimin hanya akan kita mendapatkan balasan yang berlipat ganda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kelapangannya masing-masing. Bapak Ibu mampu menciptakan kebaikan melalui media jual beli, bisa. Ibu bikin warung nasi, maka warung nasi yang Bapak kaum muslimin kelola selama ini hendaknya menjadi warung nasi yang menyebar kebaikan sekaligus juga kenikmatan. Dalam warung nasi itulah sumber taufik dan hidayah Allah. Kita pampang setiap dinding di mana orang datang bakal makan dan minum kalimat-kalimat santun, kalimat-kalimat yang saling mengingatkan. Ketika kita mampu menghias rumah makan dengan berbagai macam nasihat, insya Allah langsung ataupun tidak langsung rumah makan kita tengah menyebar kebaikan, taufik dan hidayah. Pahalanya luar biasa. Dan itulah yang dipertontonkan oleh sang panutan alam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu punya bengkel, maka ketika Bapak Ibu ingin menyebarkan taufik dan hidayah, rumah bengkel itu pun Bapak Ibu bisa desain sedemikian rupa sehingga wujudnya rumah bengkel, tapi ternyata dalam pelayanannya mengundang dan memancing taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara dan banyak media untuk menggugah sekaligus memancing hadirnya bantuan taufik dan hidayah kita Allah Subhanahu wa taala kepada saudara, sahabat, bahkan kepada pelanggan termasuk konsumen. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum mukminin agar mengerjakan perbuatan yang mengandung maslahat bagi dirinya dan mengandung maslahat kepada orang lain. Bapak Ibu cuman jualan ini, cuman jualan itu. Ternyata di samping itu juga Bapak Ibu mempunyai showroom kendaraan ataupun dealer perusahaan. Boleh, silahkan dan tidak menjadi masalah. Yang jelas setiap apapun yang kita punya peluang jadikan sebagai media kebaikan, bahkan sanggup memancing hadirnya bantuan dan pertolongan serta taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpegang teguh kepada petunjuk dan berpegang teguh kepada sunnah Rasul, maka kita akan mampu menghantarkan kepada diri dan keluarga menjadi yang terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Apabila kaum mukmin telah menjalankan petunjuk Allah dengan baik dan menyebarkannya kepada saudara dan sahabat, bahkan kepada mereka yang tidak kita kenal, maka berdasarkan surah Al-Maidah 105 akan menjamin mereka dari kejahatan dan gangguan orang-orang yang sesat. Sebarkanlah kebaikan, sebarkanlah pintu maaf, sebarkanlah segala macam yang kita mampu, maka seluruh kebaikan, pintu maaf yang kita sebarluaskan selama hayat dikandung badan, kejahatan sejahat-jahatnya, tipu muslihat semuslihat-muslihatnya tidak akan mampu menggedor kecelakaan, bahkan menjadikan kita sengsara dunia dan akhirat. Karena apa? Karena pagarnya luar biasa, yakni pagar berlandaskan taufik dan hidayah, pagar berlandaskan nilai-nilai kebaikan, dan pagar berdasarkan nilai-nilai kemuliaan. Kebaikan
dan kemuliaan hanya bisa kita baca utuh dan kita gali sekaligus kita amalkan dari pribadi nan sempurna Sang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Rasa FM. Kaum mukmin yang taat kepada Allah sedikit pun tidak akan pernah dibebani oleh dosa dari orang-orang yang telah menempuh jalan kesesatan. Kita kasih tahu ini halal, ini haram. Pada saat dia merasa diingatkan kembali kepada halal, pahalanya luar biasa. Kita ingatkan bahwa ini perintah dan ini larangan. Untuk kemudian dia kembali melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan, pahalanya luar biasa dan berlipat ganda. Tetapi sebaliknya, ketika Bapak Ibu kaum muslimin termasuk saya di dalamnya mengingatkan bahwa ini perintah dan ini larangan, dia tetap dalam kesesatan. Ini yang halal dan ini yang haram, dia tetap saja yang diembat adalah yang haram. Bagi Bapak Ibu kaum muslimin yang telah saling mengingatkan kepada mereka yang terjebak kepada perkara-perkara yang subhat, maka kaum muslimin tidak akan pernah dibebani dosa dan disalahkan. Usahanya jelas, ikhtiarnya maksimal, bahwa usaha saya menjelaskan ini perintah dan ini larangan. Ikhtiarnya jelas bahwa inilah yang halal dan inilah yang haram. Semua yang telah dijelaskan serta ikhtiar yang terus dikerjakan menjadikan kaum muslimin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah dibebani noda dan dosa pada saat mereka terus bertolak belakang dari apa yang diperintahkan Allah dan yang dipertontonkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kesesatan orang-orang yang sesat sedikit pun tidak akan memurtadkan orang-orang yang taat kepada Allah. Biarkan mereka berkicau, biarkan mereka menyebar fitnah, biarkan mereka memecah belah, bahkan biarkan mereka mengadu domba. Usaha dan ikhtiar kejinya itu tidak akan pernah menghambat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, sosok angker yang memusuhi kaum muslimin, bencinya 7 lapis langit, 7 lapis bumi kepada orang Islam. Dan itu memang sangat mengganggu stabilitas iman dan Islam kaum muslimin yang masih membutuhkan bimbingan dan asupan akidah. Membahayakan, membahayakan. Banyak yang jadi korban tidak terhitung. Ternyata Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sebedegal-bedegulnya Umar bin Khattab, sejahat-jahatnya orang jahat pada saat itu, kalau sudah turun taufik dan hidayah, ternyata bedegal-bedegulnya Umar bin Khattab 180 derajat. Yang tadinya membenci Islam, kembali sebaliknya menjadi orang yang mencintai dan mendukung Islam. Dalam sejarah, atas jasa Umar bin Khattab lah dakwah Rasulullah SAW disebarluaskan melalui dakwah yang terbuka. Wahai Muhammad, baik ya Rasul. Baik wahai Umar. Begini wahai Muhammad, jika Islam itu agama yang benar, apakah betul Islam ini agama yang benar? Benar wahai Umar, Islam adalah agama yang benar dan agama yang dicintai. Kata Umar, kalau Islam agama yang benar, agama yang dicintai dan kebenarannya dijamin benarnya, kenapa kau menyebarkan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi?
Kenapa kau tawarkan Islam secara sembunyi-sembunyi? Bukankah ini kesempatan untuk menyebarkan dinul Islam? Kata Umar. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Umar, kenapa saya melakukan hal ini? Karena saya khawatir orang-orang yang masih lemah imannya, lemah Islamnya, diintimidasi, diancam, difitnah, dipecah belah, dihoak, bahkan tidak sedikit yang diancam. Daripada saya mengambil resiko terhadap mereka yang masih lemah imannya, mendingan saya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mendengar jawaban seperti itu, wahai Muhammad, kata Umar bin Khattab, jika memang kekhawatiranmu itu karena ancaman orang-orang kafir, biarkan saya yang berdakwah menyebarkan syiar Islam. Saya akan umumkan tentang dakwah syiar Islam ini, dan saya akan tantang siapa yang bakal mengganggu dan menghambat dakwahnya Muhammad berhadapan langsung dengan saya. Ternyata kaum muslimin, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, energi jihad yang diperlihatkan oleh Umar bin Khattab mampu menyulap yang tadinya takut menjadi berani, mampu menyulap yang tadinya tidak mau berkorban menjadi rela berkorban. Maka pada saat itulah dakwah syiar Islam dicatat oleh tinta emas melalui ijtihad sang ahlul jannah Umar bin Khattab. Islam disampaikan secara terang-terangan. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19. Kalau Bapak Ibu kaum muslimin mau dan bisa meniru ataupun mencontoh apa yang dipertontonkan oleh Umar bin Khattab, tentu sesuai dengan kapasitas dan profesinya masing-masing. Kalau Umar berani banting tulang peras keringat bahkan nyawa serta keselamatan dirinya dipertaruhkan untuk menyebarkan dakwah Islam, dan ternyata melalui ijtihadnya yang luar biasa itulah Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu bagaimana yang Bapak Ibu saya bisa kerjakan dalam rangka menyebarkan dakwah syiar Islam ini? Sekali lagi sesuai dengan profesi dan latar belakang masing-masing. Kalau Bapak Ibu sebagai pedagang, maka sebarkanlah dakwah syiar Islam itu melalui jual beli. Bagaimanakah caranya? Perlihatkan kalau jual beli seorang muslim itu elegan dan mengundang berkah. Awali dengan basmalah pada saat kita melayani konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu akan merasakan lezat dan gurih serta nikmatnya masakan saya. Silahkan dicicipi, jangan lupa baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pasti ibu-ibu sudah hafal, pasti bapak-bapak sudah hafal, apalagi konsumen setia saya. Sekalipun Bapak Ibu sudah hafal, tidak salah kalau saya masih bisa mengingatkan. Khawatir Bapak Ibu para konsumen lupa. Dakwah itu dakwah. Syiar Islam itu syiar Islam. Seperti Umar kah? Seperti Umar. Cuman latar belakang serta profesi yang berbeda. Taufik dan hidayah bisa turun, insya Allah, melalui media Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dikehendaki Allah Subhanahu wa taala turun taufik dan hidayah. Atau melalui berbagai macam cara. Profesi Bapak Ibu adalah seorang dokter. Profesi Bapak Ibu adalah bergiat dalam kegiatan sosial lainnya. Maka jika Bapak Ibu ditakdirkan menjadi seorang dokter, maka Ibu Bapak bisa meniru dakwah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab melalui profesi dan latar belakangnya masing-masing. Ketika Bapak Ibu mempunyai keluarga yang ditakdirkan menjadi seorang dokter, maka jadikanlah darah daging kita yang bergelut dalam dunia kedokteran menjadi sosok-sosok pemancing dan hadirnya taufik dan hidayahnya Allah. Seperti apa yang bisa Bapak kaum muslimin lakukan?
Seorang dokter mampu memancing turunnya taufik dan hidayah kepada pasien melalui berbagai macam cara. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu dirawat di rumah sakit ini. Sudah berlama Bapak Ibu sakitnya? Sudah berapa lama? Ditanya dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran. Kata pasien, sudah seminggu Pak Dokter atau Bu Dokter. Oh, Ibu sudah seminggu. Insya Allah Bu, atas kehendak dan izin Allah, Bapak Ibu akan dirawat di sini dan sebentar lagi kesehatan Bapak Ibu akan kembali pulih. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa asbi anta syafi la sifa ila sifauka sifa ala yugadiru sakoma. Ayo Bapak Ibu bareng dengan saya doa tersebut kita dawamkan sebelum Bapak Ibu saya suntik dan saya kasih resep. Bagi orang yang awam itu kaget. Bagi orang yang belum mengerti itu asing. Tapi bagi kaum muslimin yang sudah familiar dengan kalimat tersebut, menghadirkan ketenangan, menghadirkan kenyamanan, bahkan keyakinan sembuh pun 180 derajat. Bisa memompa apa? Memompa untuk bisa hidup sehat kembali dan menjadikan seluruh ikhtiar dan usahanya bersinergi antara usaha lahir dan usaha batin. Lalu bagaimana kalau mereka yang menjadi pasiennya non-muslim? Silahkan Bapak Ibu kaum muslimin dikondisikan. Tentu dengan pendekatan humanis, nilai-nilai sosial, pendekatan humanis, nilai-nilai kasih sayang, langsung ataupun tidak langsung, pernah juga dipertontonkan oleh sang panutan alam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dikejar, ketika beliau mau dibunuh oleh Surakah, maka pada saat itu kuda yang ditumpangi oleh Surakah tertancap ke dalam pasir sehingga jatuhlah Surakah. Ketika dilihat oleh Rasul, kata Rasul, Surakah, kenapa kau ngejar saya? Apa jawaban sang bedegul itu? Kata Surakah, saya mengejar kamu karena saya ingin mengambil leher kamu. Lalu, kalau saya sanggup mengambil lehermu, wahai Muhammad, 7 ekor unta warna merah gemuk dan besar akan menjadi tunggangan kebanggaan saya. Kata Surakah. Kemudian kata Rasul, jangan begitu Surakah, itu tidak baik. Jangan begitu Surakah, kurang bagus itu. Saya punya masalah apa dengan Anda? Dan saya tidak punya masalah yang serius dengan kamu. Kata Surakah, bukan masalah ataupun seriusnya, tapi saya tergiur dengan hadiah itu. Ketika itu Surakah ditolong oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali mengkondisikan kuda tunggangannya, dan Rasul pun beranjak kembali dari tempat insiden Surakah. Setelah beberapa kilometer jauhnya, Surakah bangkit lagi, terbayang lagi hadiah 7 ekor unta warna merah besar, gemuk dan membanggakan itu. Dikejar lagi. Ketika itu sang malaikat Jibril memberitahu lagi kepada sang panutan Rasul Muhammad SAW, Muhammad, si Surakah tuh mau membunuh lagi kau. Kemudian Rasul melirik ke belakang. Untuk kedua kalinya Surakah pun bersama kudanya tertancap ke dalam pasir. Ditanya lagi, kenapa kau masih mengejar saya? Surakah dengan penuh perasaan marah dan penuh perasaan penasaran untuk bisa menyalurkan hasrat jahatnya, tapi apa daya, tangan tak sampai, dia pun tetap dengan jawaban yang sama. Muhammad, jika kau sekarang berjalan karena saya kejar, itu pengejaran saya lebih fokus kepada tergiurnya hadiah yang telah disiapkan oleh orang-orang kafir. Kata Surakah. Kemudian kata Rasul, jangan begitu. Kau pulang saja. Itu tidak baik. Dan saya maafkan. Kalau kau sudah mau berbuat jahat dan kejahatanmu belum juga kau lakukan, insya Allah saya pun tidak akan pernah memperpanjang masalah. Berangkat lagi Rasul. Akhirnya apa? Dia pun masih bingung.
dengan ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh dirinya terhadap sang panutan alam ini, tidak ada reaksi yang berlebihan. Bahkan justru nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai nasihat serta mengingatkan yang keluar dari mulut suci Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk pengejaran ketiga kalinya, Surakah ini pun langsung menghunus pedang dari belakang. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan, andaikan malaikat Jibril tidak menjaganya, maka Rasulullah SAW sudah menjadi korban keberingasan Surakah. Pada saat pedang ini mau ditebaskan kepada leher Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW pun melirik ke belakang, dan ternyata pada saat beliau melirik ke belakang, terjatuhlah Surakah. Seraya pedang yang dia hunus pun ikut jatuh di dalamnya. Maka pada saat itulah Rasul bilang, Surakah, kau apa-apaan ini? Lakukan ini, lakukan itu hanya untuk hadiah. Dan kau tidak pernah memperdulikan keselamatan dan kehidupan orang. Kau tadi menghunus pedang buat saya, dan kau ancam saya dengan hunusan pedang itu. Selaya kau bilang, wahai Muhammad, pedang ini sudah ada di genggaman saya, dan jika pedang ini saya hunuskan ke dalam tubuhmu, siapa yang sanggup menolong wahai Muhammad? Maka pada saat itulah Rasul bilang, Allah yang bakal menolong saya. Pada saat bilang Allah yang bakal menolong saya, sekali lagi pedang yang terhunus itu pun jatuh. Seraya Rasul ambil, wahai Surakah, kalau saya tanya balik, siapa yang bakal bisa menyelamatkanmu dari pedang yang tajam ini? Surakah menjawab, Muhammad, tidak ada yang bisa menolong saya dari pedang tajam ini, kecuali jika kau mau memaafkan saya. Kata Rasul, wahai Surakah, saya maafkan, kau sekarang balik. Melihat peristiwa yang luar biasa ini, penuh taufik dan hidayah ini, ternyata Surakah pun selamat dan nyawanya pun bisa diselamatkan. Seraya dia pulang kembali ke kaumnya dengan lari kencang pakai kuda kebanggaannya, dan dalam pikirannya dia berpikir, kok orang sehebat dan sebaik ini, kenapa saya harus habisi nyawanya? Orangnya santun, orangnya pemurah, orangnya tidak menyimpan dendam. Kalau begitu berarti orang-orang kafir ini keliru. Dia hanya ingin memanfaatkan saya, kepiawaian saya dalam berperang. Akhirnya apa? Pulang. Setelah pulang, dalam benak Surakah, siapapun yang menyuruh saya untuk menghabisi nyawa Rasulullah SAW, akan saya balik balas hutang. Lari kudanya, lari kencang. Kemudian kaum-kaum yang menyuruh Surakah untuk memenggal leher Rasulullah SAW sudah bersorak-sorai ketika dari kejauhan kuda yang ditumpangi oleh Surakah itu sudah terlihat. Beberapa saat kemudian orang kafir pun berkumpul. Setelah berkumpul, datanglah Surakah. Kemudian saat itulah Surakah berpidato, siapa yang tadi menyuruh saya untuk menghabisi Muhammad? Hari ini saya akan menghabisi orang-orang yang menyuruh menghabisi Muhammad. Betapa kagetnya orang-orang kafir saat itu, yang tadinya diharapkan memenggal leher Muhammad, malah justru yang menyuruhnya sekarang yang akan dipenggal oleh Surakah. Orang sebaik itu, orang semulia itu, orang yang luar biasa maafnya, masih saja kau suruh saya untuk menghabisi nyawanya. Hari ini saya akan menghabisi orang-orang yang menyuruh menghabisi nyawa sang panutan alam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Taufik dan hidayah turun kepada Surakah karena perlakuan yang memang Rasulullah SAW pertontonkan. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk menafikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan harus tetap ditegakkan selama kita masih berada dalam kondisi yang memungkinkan.
salah seorang sahabat bernama Surakah ini menjadi bukti bahwa profesi dan latar belakang apapun yang kita miliki mampu memancing taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Rasul memberikan maaf kepada Surakah, justru disitulah pundi-pundi taufik hidayah turun, sehingga Surakah menjadi pejuang, bahkan penggiat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin, sahabat pasang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hari ini ikut menyimak dan memantau. Hatunun ka Ibu Lia di Parmindo, mudah-mudahan Ibu Lia sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat selamanya dan seterusnya, khususnya umumnya kaum muslimin. Terima kasih saya juga buat Ibu Neneng di Pajajaran. Mudah-mudahan Ibu sekeluarga, putra-putri suaminya dilimpahkan rezeki yang halalan thayyiban, mubarakan, dimudahkan segala urusannya dan dilipatkan segala pahalanya, khususnya umumnya kaum muslimin. Hatur nuhun oge abdi ka Ibu Rohana, mudah-mudahan Ibu sekeluarga, putra-putrinya soleh-solehah, rezekinya melimpah ruah, diberikan berbagai macam keberkahan sehingga keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya umumnya kaum muslimin. Hatur nuhun abdi oge ka Ibu Ehat, mudah-mudahan Ibu sekeluarga, bapak ibu, ayah ibu, nenek kakek ibu, darah daging ibu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, penuh dengan barokah dan ampunan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin, khususnya umumnya kaum muslimin. Hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu yang hari ini ada di komunitas MTKD Khadijah sareng MTKD Aisyah. Mudah-mudahan santriwan, santriwati sadayana anu aya di komunitas kelas Khadijah dan Aisyah cing dipaparin kabarokahan. Hidupnya penuh dengan kemuliaan, segala sesuatunya penuh dengan keberkahan, khususnya umumnya kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oke, saya haturkan juga kepada Bapak Ibu yang ada di kantor urusan agama, buat Pak Kepala, buat Pak Penghulu, buat terus memberikan layanan di kantor urusan agama, langsung ataupun tidak langsung. Mudah-mudahan keluarga besar kantor urusan agama yang ada di Kecamatan Cicendo cing dipasihan rizki yang melimpah ruah, keluarganya sehat, soleh, solehah, dan yang paling penting mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Apapun yang barusan saya sampaikan menjadi peringatan buat diri saya, khususnya umumnya buat kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang tengah dan terus kita kerjakan sampai detik hari ini terus memancing bantuan dan hadirnya taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa kita usahakan, bisa kita ikhtiarkan sesuai dengan
profesi dan latar belakang masing-masing. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun hatur punten. Insyaallah kita kembali bertemu setiap hari Rabu dari jam 5 sampai jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.